Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus minal mursalin. Surat As-Saffat ayat 139. Wa inna Yunus minal mursalin. Wa inna Yunus, dan sesungguhnya Nabi Yunus, laminal mursalin, benar-benar salah satu dari para rasul-rasul, salah satu dari para utusan-utusan. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Id abaq, ketika beliau kabur, ketika beliau lari dari kaumnya. Ketika beliau larinya itu belum tentu lari ya, maksudnya kabur, meninggalkan. Ilal fulkil mashhun, naik ke kapal yang penuh. Fasaham, beliau kemudian bergabung. Saham itu berarti dari kata-kata bahasa Arab ya ini ya. Kamu punya saham nggak di sini? Gitu kan ya, ada sahamnya. Fasahama, maka beliau bergabung di kapal tersebut. Wa kana minal mudhadin, dan beliau termasuk di antara orang-orang yang tenggelam. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Nah, ketika dia ditenggelamkan tadi itu, faltaqamahul hut, dia kemudian ditelan al-hut oleh ikan hut. Ikan hut itu ikan paus. Wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan mulim, mencela dirinya sendiri, maksudnya menyalahkan dirinya sendiri. Falaula annahu minal musabbihin, andai saja dia tidak termasuk dari kelompok orang-orang yang bertasbih, andai saja dia tidak bertasbih, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tinggal di perutnya ikan itu, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Tapi karena dia bertasbih, dia pun dikeluarkan. Fanabadnahu bil ara, maka kami melemparkannya ketika keluar dari perut ikan itu, bil ara, di gurun pasir, di pantai tapi nggak ada pohon-pohonnya. Bil ara wa huwa saqim, dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna, maka kami tumbuhkan alaihi, untuk Nabi Allah Yunus, syajaratan, tanaman, min yaqtin, dari pohon yaqtin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kembali kami utus dia kepada 100.000 orang, aw yazidun, atau lebih, kembali kepada kaumnya. Fa'amanu, mereka kemudian beriman. Famatta'nahum ilahin, kami bahagiakan, kami senangkan, kami damaikan negerinya, ilahin, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nainawi namanya, Nainawa tempatnya, Nainawi, orang yang tinggal di Nainawa. Nama daerahnya tempat Nabi Allah Yunus bin Matta diutus. Teman-teman sekalian saya muliakan, dicatat siapa tahu keluar ujian. Jadi ada sebuah kampung, sebuah kota yang sangat damai, namanya Nainawa. Di sanalah Nabi Yunus tinggal. Beliau tinggal, dibesarkan di keluarga yang baik, bersama dengan masyarakat yang saling kenal satu sama lain. Kemudian satu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Yunus, maksudnya diturunkan wahyu kepada Nabi Yunus, mengajak kaumnya untuk beriman. Orang Nainawa nih baik-baik teman-teman sekalian, tapi diajakin beriman kagak mau ikut. Megelin gak? Gitu ya. Tapi baik-baik, maksudnya perlakuannya kepada Nabi Yunus. Itu kan ada kaum-kaum yang lain-lain tuh kan, ada yang nabinya dilempar, ada yang nabinya dikucilkan, ada yang nabinya didebatin, ada yang ini enggak gitu. Jadi kalau Nabi Yunus ngomong, mereka tapi beriman kagak. Gitu kan ya. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama Nabi Yunus nih kayaknya enggak ada prospek nih di Nainawa.
nggak ada hasil nih di Nainawa. Saya ngajakin orang beriman hari demi hari, hari demi hari, kagak ada yang ikut. Kayaknya nggak cocok. Mereka tahu saya dari kecil. Biasanya emang suka rada susah diikutin ya, kalau tahu kecilnya, gitu kan. Jadi ini Nabi Yunus merasanya, nih jangan-jangan orang-orang ini karena tahu saya dari kecil, gitu kan, kenal saya dari kecil gitu. Jadi mereka kayak yang keponakan kita, Yunus ponakan kita, gitu kan ya. Yunus sepupu kita, Yunus abang kita, adik-adiknya. Jadi kayak deket banget sehingga pas dibilang bahwa dia Rasul, kagak nggak percaya gitu. Ponakan kita Nabi, nggak mungkin. Petani iya, Nabi nggak mungkin gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus akhirnya kemudian merasa nih kayaknya saya perlu berinisiatif, nyari jalan keluar. Gimana ya? Melebarkan sayap aja dah. Tinggalin Nainawa, saya berdakwah di tempat yang lain. Nah ini teman-teman sekalian, kita belajar dari Nabi Yunus ini satu hal ya. Jangan nyari jalan keluar seenak akal pikiranmu sendiri. Apa-apa itu diistikharowin. Jangan mikir seenak-enakmu sendiri. Kayaknya bagusnya begini, kayaknya bagusnya begini. Yang dicari bukan bagus menurutmu, akan tetapi menurut Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, kita nggak bisa milih. Sebab bukan pilihan. Ada banyak hal dalam hidup kita nih bentuknya bukan pilihan. Jadi kemudian kalaupun pilihan juga gitu ya, kita nggak tahu yang mana yang baik. Makanya kalau doa itu jangan suka ngatur. Kalau minta sama Allah jangan suka ngatur. Ya Allah, jodohkan saya sama fulan. Ya Allah, kalau ternyata dia bukan jodoh saya, carikan saya orang yang kayak fulan. Mukanya, orangnya, akhlaknya, pendidikannya. Ya Allah, daripada repot-repot fulan aja dah. Maksa tuh ya. Jangan gitu. Ya Allah, masukkan anakku di universitas ini. Itu maksa tuh. Gimana coba? Kamu gak pernah tahu yang mana yang baik buat anakmu, yang mana yang baik buat dirimu. Kamu gak pernah tahu, teman-teman sekalian. Nggak tahu kita. Karenanya apa-apa beristikharah. Jangan jauh-jauh dari istikharah. Bahkan ketika ada yang nanya sama saya, Ustazah ini udah mantep nih, saya udah mantep mau kawin sama dia, dia juga udah mantep mau kawin sama saya, keluarga kami udah setuju, keluarga dia udah setuju. Gimana Ustazah? Perlu istikharah apa enggak? Perlu, saya bilang. Kenapa gitu Ustazah? Karena yang dicari bukan mantapmu, tapi mantapnya Allah. Yang dicari bukan maumu, tapi maunya Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak kamu membenci sesuatu, nggak kepengen sama sesuatu, ternyata sesuatu tersebut baik bagimu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak hal yang kamu menyukainya, ternyata itu adalah buruk bagimu. Nabi Yunus pikir, daripada nggak dipercaya sama orang di Nainawa, daripada kemudian orang-orang nggak pada beriman sama saya tinggalin aja dah kaum saya nih, nyari kaum yang lain. Itu sepemikirannya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kelihatannya bijak, tapi yang dicari bukan bijaknya akal kita, teman-teman saudaraku sekalian. Yang dicari bukan benar versi kita. Sebab yang menurut kita benar, menurut Allah belum tentu. Gitu kan ya? Beristikharahlah. Minta bimbingan sama Allah. Ya Allah, ini bagusnya gimana ya Allah, gitu. Ustazah boleh gak sih istikharah jodoh padahal belum ada yang lamar? Itu sama aja kayak booking gedung belum ada yang minta. Udah booking gedungnya, udah bikin undangannya, yang bagian laki-lakinya dikosongin namanya. Ya ngapain gitu ya? Ngapain? Nah itu nggak perlu, teman-teman sekalian. Jadi akhirnya kemudian
Nabi Allah Yunus bin Matta. Bismillah dah. Bawa baju, kemudian pergilah ke pantai. Ada rombongan kapal mau berangkat ke negeri seberang. Nabi Yunus ikut di sana. Orang di kampung situ atau yang naik kapal itu hampir semuanya kenal Nabi Yunus, dan mereka baik seperti yang tadi saya sampaikan. Baik secara gini nih teman-teman sekalian. Punya nggak tetangga orang non muslim? Punya kan? Ada nggak di antara mereka yang baik? Banyak, gitu loh. Itu maksud saya. Jadi orang Nainawa itu baik sama Nabi Yunus, tapi nggak beriman, gitu. Keyakinan kita masing-masing deh Yunus. Kalau kamu ngerasa jadi Rasul, silakan aja. Tapi kita nggak percaya, gitu. Berangkat kemudian Nabi Yunus ini berangkat naik kapal. Bersama dengan orang-orang di dalam kapal tersebut. Kapal layar besar, banyak orangnya. Sehari, 2 hari, 3 hari di atas kapal. Kan orang kalau naik kapal ke negeri seberang kan bisa sampai dengan berbulan-bulan, ya kan ya, berminggu-minggu. Jadi Nabi Yunus nih berada dalam kapal layar. Satu waktu, entah hari keberapa, terjadilah badai di kapal tersebut. Gonjang, ganjing, orang-orang pada pegangan semua. Ada yang pegangan tiang, ada yang pegangan sebelahnya, pegangan orang, ada yang dekepin tasnya, segala macam. Pusing, sibuk mereka, kebingungan. Nahkodanya kemudian segera menuju ke arah mereka buat pengumuman. Dia bilang, mohon maaf, saya mau ngasih pengumuman. Ini bukan musimnya badai. Ini bukan daerah tempatnya badai. Saya udah puluhan bahkan ratusan kali lewat di sini, aman-aman aja. Bukan tempatnya badai, bukan waktunya badai. Dia bilang, jadi kalau terjadi badai yang seperti ini, ada seseorang yang seharusnya nggak ada di kapal sini, ikut naik di atas kapal sini. Dia harus kita lemparkan keluar kapal sehingga semuanya bisa selamat. Maksudnya kecuali dia ya, dianya nggak selamat kan gitu. Nabi Yunus begitu dibilang, ada orang yang seharusnya nggak ada di kapal sini, dia ikutan di kapal sini. Nabi Yunus udah berasa, nih kayaknya gue nih. Gue banget nih katanya gitu. Saya nih pantesnya nih. Orang pada nanya, maksud kamu yang gak pantas ada di kapal tapi ada di kapal itu siapa? Dia bilang, bini kabur dari lakinya. Kata Nabi Yunus, itu saya bukan. Soalnya Nabi Yunus laki-laki. Ada istri kabur dari suaminya. Nah ibu-ibu, kalau kabur dari suami jangan naik kapal. Hati-hati loh, gak selamat takutnya. Naik apa kira-kira? Naik pesawat? Serem juga ya. Naik apa? Naik Gojek. Berarti deket tuh ya kaburnya. Jangan kabur ya Allah. Ini jangan-jangan yang hadir pengajian ada yang kabur nih. La ilaha illallah. Kalau yang kabur balik ya ntar ya. Teman-teman sekalian, jadi dia bilang nih ada istri yang kabur dari suaminya, atau ada budak yang kabur dari majikannya. Ada budak yang lari dari majikannya. Nabi Yunus merasa, ini dia nih saya nih. Saya lari dari majikan saya. Jadi katanya si awak kapal ini, katanya si nahkodanya bilang, ayo siapa di antara kalian yang merasa sesuai dengan kriteria saya tadi, maju. Nabi Yunus maju. Saya. Kamu Yunus bin Matta? Oh bukan kamu nak. Bukan kamu orangnya. Sana. Saya ngerasa seperti itu. Enggak, bukan kamu. Kamu bukan budak. Dan kamu pastinya bukan istri. Jadi silakan masuk ke dalam. Tapi saya orangnya dia.
Enggak percaya saya. Nabi Yunus ya, dibilang nabi orang agak percaya. Dibilang ngaku salah orang nggak percaya juga. Udah, kalau gitu kita undi aja. Semua dari kalian masing-masing sebutin namanya, ditulis. Jadi ini masih lagi kapal limbung nih. Wah, ada yang nulis. Saya bayanginnya begitulah kurang lebih ya. Kan susah banget tuh mau ngapa-ngapain kalau kayak gitu. Wah, saya bayangin apalagi kalau yang ada di kapal situ orang Tebet. Di pojokan nahanin kencing. Kan ada tuh orang kalau panik langsung kebelet ya enggak? La ilaha illallah. Akhirnya kemudian dimasukkanlah nama-nama tersebut di dalam sebuah tempat untuk diundi. Sehingga sekalian saya muliakan, diundilah kemudian. Set dikocok, dibuka, kemudian Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, apa gue kate? Apa saya bilang? Oh nggak mungkin nih, salah nih kayaknya. Udah masukin lagi, kocok lagi yang benar, kocok lagi. Keluar lagi yang kedua, Yunus bin Matta. Nabi Yunus tambah mepet ke pinggiran. Dia bilang sekali lagi untuk memastikan. Kocok lagi, set keluar Yunus bin Matta. Itu saat-saat lagi ngocok-ngocok begitu, Allah utuskan seekor hut, seekor ikan paus yang sangat besar sekali. Sana lagi jemput Yunus. Badannya gede banget kan. Itu dia lewat di tengah lautan aja kayak bikin gempa gitu. Wow, Masya Allah. Sampai ketika kemudian 3 kali dikocok, keluarlah Yunus bin Matta. Nabi Yunus pun diangkat, dilemparkan. Pas barengan Nabi Yunus dilemparkan, ikannya kemudian buka mulutnya, masuk. Blebek. Ya Allah. Harus ada efeknya ya di belakang. Jadilah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ya Allah, pasti enggak nyaman. Nih teman-teman, yang lagi pada pusing-pusing segala urusan, yang lagi ada masalah dalam kehidupan, merasa dunia seperti sempit, merasa seperti enggak punya jalan keluar, ingat-ingatlah kisah ini. Seapa-apanya sempitmu, Nabi Yunus dalam perut ikan lebih sempit lagi. Seapa-apanya gelapmu, Nabi Yunus dalam perut ikan berada dalam kegelapan yang paling gelap sekali. Habisnya Nabi Yunus berada dalam perut ikan, kemudian ikannya langsung masuk ke dalam lautan. Habis itu diem aja di dasar lautan. Dah, dalam aja gitu. Tinggallah Nabi Yunus. Kebayang gak teman-teman kayak apa susahnya berada dalam perut ikan? Kita kalau lagi sumpek-sumpek nih kayaknya, kalau lagi gak enak gitu kan, bikin teh, duduk minum teh enak nih, gitu kan ya? Masih bisa pergi ke dapur bikin teh, kan gitu ya? Seapa-apanya kita dalam keadaan galau masih enak, masih ada yang bisa kita kerjakan gitu. Kebayang kayak apa Nabi Yunus, teman-teman saudaraku sekalian, nggak bisa milih menu. Kok bisa ke menu saya ya? Maksudnya itu loh, mau makan nggak ada yang dimakan, mau minum nggak ada yang diminum, sempit, gelap, nggak bisa ngatur badannya sendiri. Kebayang dalam perut ikan loh ini teman-teman. Kalau ikannya kemudian kalau ikannya kemudian masukin makanan, set Nabi Yunus yang makanannya ikan itu kan ikan-ikan kecil. Kebayang kayak apaan Nabi Yunus kena tusuk-tusuk durinya ikan. Belum lagi kalau ikannya bersendawa. Nabi Yunus ya maju ke depan. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah.
Nabi Yunus keluarin tangannya, nggak kelihatan tangannya. Sebelah mana dia tangannya? Dari gelapnya dalam perut ikan. Fi dulumatin salas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus nih berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, teman-teman sekalian. Udah nggak kelihatan apa-apa, nggak ada apa-apaan. Nabi Yunus dalam perut ikan, kebayang tuh. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Yunus kabur menuju naik ke atas kapal yang penuh. Fasaham, dia bergabung di sana. Fakana minal mudhadin. Dia kemudian malah ditenggelamkan. Faltaqamahul hut, dia pun ditelan oleh seekor ikan paus. Wahuwa mulim, dalam keadaan nggak enak, dalam keadaan sangat tidak nyaman. Ya iyalah, apa nyamannya dalam perut ikan. Sampai dalam perut ikan itu Nabi Yunus dari yang asalnya, duh nasib nggak enak bener nih, kan begitu? Aduh nasib jadi nabi nggak enak nih ternyata. Pindah profesi gimana caranya ya? Dari yang beliau menyalahkan keadaan, kenapa sih juga nih kaum saya nggak pada beriman? Coba mereka pada beriman kan saya nggak memutuskan kabur. Andai saja mereka beriman, saya nggak akan kabur. Kalau saya nggak kabur, saya nggak naik kapal. Kalau saya nggak naik kapal, nggak ada badai. Kalau nggak ada badai, saya nggak akan dilempar ke lautan. Kalau saya nggak dilempar ke lautan, saya nggak akan ada dalam perut ikan. Kita kan suka kayak gitu orangnya. Coba aja saya dulu nggak ketemu sama dia, saya nggak bakalan kawin sama dia. Ya Allah, kita nggak tahu bahwasanya nasib kita sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Semuanya ada pembelajaran buat kita sekalian, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi Nabi Yunus dari yang jelek, kemudian menyalahkan kaumnya, sampai kemudian berada dalam pemikiran, yaitu sesudah sehari 2 hari dalam perut ikan. Ya Allah, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Yunus dalam perut ikan nih, dari mulai dia menyalahkan kaumnya, kemudian lagi menyalahkan dirinya sendiri, dan berhari-hari dalam keadaan seperti itu. Saudaraku sekalian, orang berada dalam kepanikan itu detik demi detik berasa loh. Berasa, berbeda dengan orang yang lagi tidur misalnya, kan begitu ya? Atau berada dalam kesenangan misalnya, tiba-tiba udah sore aja, udah malam aja, udah bulan ini aja, udah mau deketin, kan gitu tuh. Kita nggak berasa karena kita berada dalam keadaan yang menyenangkan. Alhamdulillah. Begitu dalam keadaan kesakitan, begitu dalam keadaan tidak nyaman, berada dalam kepanikan, apalagi dalam kesempitan seperti Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kebayang teman-teman saudaraku sekalian, hari demi hari rasanya kayak gimana? Nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa, tersisa hanya rohnya aja dalam perut ikan. Saudaraku sekalian saya muliakan, beradalah Nabi Yunus dalam pemahaman. Semua yang mengatur kehidupan adalah Engkau ya Allah. Enggak ada yang bikin saya berada dalam perut ikan kecuali Engkau ya Allah. Bisa pas banget begitu dilempar bek gitu ya. Itu kan kemungkinannya 1/1.000.000 juga nggak ada. Apalagi 1%. Kemungkinannya kan jauh banget gitu. Tapi ini bisa jadikan seperti itu karena memang Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semuanya Engkau juga ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada pengatur kehidupan melainkan Engkau. La ilaha illa anta. Nabi Yunus kemudian berada dalam pemikiran,
apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Karena Allah Maha Agung, karena Allah Maha Mulia, karena Allah Maha Luhur, karena Allah Maha Tinggi. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada pengatur apapun kecuali Engkau, tidak ada Tuhan pemilikku kecuali Engkau, tidak ada Tuhan pemilik umat saya kecuali Engkau, tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Engkau, termasuk yang membuat aku berada dalam perut ikan ini juga Engkau ya Allah. Dan aku tahu bahwa apapun keputusanmu adalah yang terbaik, sebab subhanak, Engkau adalah zat yang maha agung. Inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku saya ya Allah, sayanya yang salah, sayanya yang gak benar. Diutus kepada orang Nainawa, malah saya mikir-mikir sendiri mau cari umat yang lain. Saya nih ya ampun, jadi hamba kayak begini amat, gak benar saya ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku mengakui bahwa aku adalah seorang hamba yang zalim, seorang hamba yang berbuat salah, seorang hamba yang tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Saya yang bodoh, saya yang naif, saya yang jahil, saya yang durhaka, saya yang tidak patuh, saya yang salah, saya yang berdosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, belajar dari Nabi Yunus yang pertama adalah bahwa jangan suka nyari jalan keluar semaumu sendiri. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala, ini jalan keluarnya gimana ya Allah? Beristikharahlah, berdoalah, minta dikasih jalan keluar, minta dikasih pilihan-pilihan yang terbaik. Kan begitu kan? Saudara sekalian saya muliakan, pahami itu. Itu yang pertama. Kalau kita mikir jalan keluar kita sendiri, suka salah-salah kita. Karena akal pikiran kita nih kerdil, teman-teman saudara sekalian. Kita nggak cukup pinter untuk memikirkan hikmah di balik setiap kejadian, nggak cukup ngerti kita. Jadi minta sama Zat yang Maha Mengerti untuk memberitahukan kepadamu. Apa-apaan nanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa-apaan minta sama Allah buat dikasih yang terbaik. Jangan suka ngatur Allah. Itu satu. Kemudian dari Nabi Yunus, ini kita belajar tentang jalan keluar yang benar. Teman-teman sekalian, dalam hidup kita pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pembelajaran-pembelajaran, walaupun skalanya enggak dengan dimasukkan ke dalam perut ikan seperti Nabi Yunus. Tapi pasti dalam hidup kita nih ada permasalahan-permasalahan yang membuat kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Gitu kan ya? Rumah tangga yang saling ribut, suami sama istri, anak sama orang tua yang bergaduh, yang berantem. Kemudian lagi kamu menghadapi anakmu juga, anak yang kemudian memikirkan untuk kabur dari rumah. Kita sebagai ibunya pegel, kan begitu tuh. Ada aja dalam kehidupan ini segala macam permasalahan. Belum lagi dirimu dengan suamimu, ketika kamu mendapati ternyata suamimu buka cabang tempat yang lain misalnya gitu. Ada banyak hal dalam kehidupan yang terjadi tidak seperti inginmu, bukan begitu? Kan gitu? Pasti nih ibu-ibu langsung iya begitu habis saya bilang urusan buka cabang. Khair insyaallah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada banyak kejadian dalam kehidupan kita terjadi tidak seperti yang kita mau, terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Begitu kan ya? Ada aja dalam kehidupan ini. Fahamilah makna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu 3 hal tersebut adalah kunci, teman-teman saudara sekalian. Allah akan memberikan kepadamu seindah-indah jalan keluar.
Apa itu? Yang pertama, fahamilah pengatur kehidupan Allah satu. Kamu diberi kayak gitu, Allah yang ngatur. Bukan, wah ini nih karena saya andai nggak begini nih saya nggak bakalan begini, andai nggak ini, ada aja. Nggak gitu saudaraku sekalian, nggak kayak begitu. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia, bukan karena sesuatu, memang semuanya udah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan kalau aja dia begini, palingan dia masih hidup. Nggak gitu. Andai dia nggak sakit dia masih hidup, nggak ada ceritanya. Justru karena dia harus meninggal dunia, Allah kasih penyebabnya. Umurnya, ajalnya semuanya udah ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ya teman-teman sekalian, menyalah-nyalahkan keadaan, menyalah-nyalahkan nasib, menyalah-nyalahkan diri sendiri adalah seburuk-buruk penyesalan dan membuat kehidupanmu menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Itu puncak segala depresi. Penyebabnya depresi itu. Saya pernah diundang mengadakan seminar bersama dengan para ibu-ibu yang anak-anaknya banyak, yang hampir semua yang hadir adalah ibu-ibu yang punya anak autis. Di Singapura, diundang sebagai pembicara di sana. Saudara sekalian, rata-rata banyak di antara mereka yang ketika punya anak autis itu kemudian suami istri pisah. Suami yang menyalahkan istri, ini gara-gara kamu nih, kamu waktu hamil kebanyakan anak, jadi anak mecin. Begitu ya, wah macem-macem gitu. Si istri yang kemudian menyalahkan suaminya, kamu sih bang selingkuh di saat saya lagi hamil, saya kan jadi depresi. Waduh, macem-macem, panjang urusannya, nggak kelar-kelar selagi belum ketemu la ilaha illa anta. Ketika datang seorang di antara mereka habis selesai acara, ustazah anak saya autis, saya begini begitu segala macam gitu. Kesian saya ngelihatnya. Saya kemudian bilang sama dia, kamu harus tahu satu hal. Itu anakmu autis bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Tapi ustazah saya enggak ada. Semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Bukan salah kamu, saya bilang. Enggak salah kamu, enggak salah suami kamu, enggak ada. Allah karuniakan anak berkebutuhan khusus kepadamu karena Allah tahu kamu mampu menghadapinya. Karena Allah tahu kamu adalah seorang perempuan yang kuat, mampu menanggung ujian yang sebesar itu. Kamu pasti akan dapat membawa anak ini kepada kebahagiaan. Dan gak usah ngarep anaknya itu bakalan jadi orang yang normal atau apa gitu ya. Enggak ada, saya bilang. Kamu cukup ngerjain satu hal aja, buat anak tersebut merasa disayang sama orang tuanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya bilang kayak begitu, ya Allah, nangisnya sampai kayak gimana. Karena memang selama ini dia selalu merasa bahwa itu adalah salah dia. Gitu. Enggak gitu ceritanya. Kamu jangan terus-terusan berandai-andai. Coba aja saya nggak begini, pasti bakalannya nggak begini. Kalau saya begini, pasti bakalannya begini. Nggak ada ceritanya, saudaraku sekalian, nggak ada ceritanya. Itu benar-benar murni Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan. La ilaha illa anta. Kalau kamu terus-terusan coba nggak begini, saya nggak bakalan begini, jadinya stres teman-teman saudaraku sekalian. Ada orang tuh kepengenan jadi polisi, kemudian nggak jadi, akhirnya kemana-mana pakai seragam polisi. Lihat orang di rumah sakit jiwa tuh, apa menurutmu sebabnya? Kalau tidak karena tidak terima dengan keputusan Allah, lupa bahwa itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Ada yang kemana-mana bawain guling, dikirain anaknya gitu ya, tenang nak, karena pernah kebakaran rumahnya, dia kemudian mau menyelamatkan anaknya, keliru dibawanya guling. Itu memang sesuatu hal yang
tekanan berat, ujian yang sangat berat. Tapi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yaitu sekali lagi kita mesti ingat-ingat makna la ilaha illa anta. Enggak ada sesuatu terjadi kecuali semuanya adalah aturan dari Allah, sebab tidak ada Tuhan pengatur kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Balikin sama Allah, balikin sama Allah. Gitu ya. Dan mohon maaf ya, menjadi gila itu juga salah satu dari rahmatnya Allah. Ketika Allah lihat nih kesian hidupnya. Jadi orang normal menderita mulu, digilain aja biar bahagia. Orang gila bahagia-bahagia. Betul nggak? Makanya jangan suka sedih ya. Takutnya gila. Ada kapan waktu itu saya dengar seorang kiai bikin pondok pesantren khusus buat orang gila. Ini keren ya. Luar biasa. Dia kalau manggil santrinya bukan namanya. Dia manggilnya gini, Sunan Giri. Karena ada tuh yang merasa dirinya Sunan Giri. Datang. Sunan Kalijogo. Tak ada yang merasa dirinya Sunan Kalijogo. Ada satu enggak ini. Kamu kok enggak? Saya Nabi Muhammad. Iya. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, fahami makna la ilaha illa anta. Katanya Imam Al-Haddad dalam salah satu qasidahnya, laulam lima qauludil hamaq. Andai jika aja kata-kata seperti itu adalah qauludil hamaq, ucapan orang bodoh, ucapan orang yang enggak ngerti makna la ilaha illa anta. Enggak ada penentu apapun kecuali Allah. Kecuali Allah. Subhanak. Fahami makna yang keduanya. Apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Sebab Allah adalah zat yang maha agung, maha suci, maha mulia. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dokter aja kalau profesional dia tahu persis kok ini pasiennya nggak boleh kena ini, nanti kalau ini begini, kan begitu tuh. Iya. Lah menurutmu profesionalan mana manusia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta? Maka jangan pernah nyalah-nyalahin keputusan Allah. Yang Allah kasih adalah yang terbaik. Ya Allah, kenapa sih saya dikasih hidung segini doang? Malu saya, Allah, tiap ngaca nih hidung apa kutil. Gak ada teman-teman sekalian. Apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kamu kalau dikasih cakep nanti jadi sombong, jadi perempuan yang gak benar, kan gitu ya. Jadi orang yang salah-salah mengambil keputusan macam-macam. Jadi udah apapun aja disyukuri. Subhanak, maha agung engkau ya Allah, maha mulia engkau ya Allah. Apapun yang kau putuskan adalah yang terbaik. Kemudian perkara ketiga yang mesti kita ingat-ingat setiap kali kita ditimpa satu musibah, hal yang tidak menyenangkan terjadi, sesuatu tidak terjadi seperti yang kita mau. Inni kuntu minadh dhalimin. Akuilah salahmu. Datanglah kepada Allah dengan bertaubat. Mintalah kepadanya agar tidak meninggalkanmu bersama segenap dosa demi dosa yang telah kamu lakukan itu. Inni kuntu minadh dhalimin. Dosaku telah begitu banyaknya ya Allah. Ini saya yang salah ya Allah. Saya yang gak benar ya Allah. Saya yang kurang ilmu, saya yang naif, saya yang kerdil gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, ya Allah, maafkan hambamu ini, tolong bimbing, tolong pandu ya Allah, tolong genggam tanganku menuju jalanmu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah jauh-jauh dariku ya Allah. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosaku. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa yang selama ini kurang antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat kita masih berantakan, mungkin ibadah kita yang kurang-kurang, tentu saja, ya kan ya. Mungkin adab kita yang kurang beres,
adab sama suami kurang bener, adab sama orang tua kurang bener, adab sama orang seliling kurang bener. Mungkin kita yang seringkali berani-berani mengerjakan dosa demi dosa. Nah itu dia, kita sesali, kita minta, ya Allah, habis ini nggak mau lagi dah ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yauma yub'atsun. Andai saja Yunus tuh nggak bertasbih, andai saja Yunus nggak bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku akan biarkan ia berada di perut ikan sampai hari pembalasan, sampai datangnya hari kiamat. Aku akan jadikan tuh si perut ikan, katanya Allah, jadi kuburannya Nabi Yunus, jadi tempat tinggalnya Nabi Yunus, sampai kemudian Nabi Yunus mati di situ, ada di situ gitu ya, sampai hari pembalasan. Tapi dia bertasbih, kata Allah. Aku suka. Dia bertasbih, kata Allah. Aku cinta. Dia bertasbih, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun kemudian meraihnya. Aku ridho kepadanya. Sampai teman-teman, suara tasbihnya Nabi Yunus tentu saja tidak bertasbih dengan mulut. Udah gak punya kekuatan apa-apa. Udah gak punya kekuatan apa-apa, berhari-hari dalam perut ikan. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 6 bulan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam perut ikan, dan gak punya kekuatan apa-apa. Yang bertasbih hanyalah ruhnya. Suara ruh yang bertasbih didengar oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Kita tuh gitu juga tuh. Kalau kita sedang bertasbih hanya dengan mulut, walaupun kamu pakai toa sekalipun, walaupun kamu pakai mic yang paling kencang suara sekalipun, itu hanya bisa didengar oleh yang ada di sekitarmu saja. Teman-teman saya sekalian, tapi ketika kamu bertasbih dengan ruhmu, memahami makna setiap tasbih yang keluar dari lisan ruhmu tersebut, sungguh-sungguh keluar dari hatimu, dari ruhmu, pemahaman-pemahaman itu, suara tasbihmu bahkan didengar oleh kalangan malaikat-malaikatnya Allah. Sampai mereka mengatakan sautun ma'ruf fi mahallin majhul. Kami dengar suara yang tidak asing di tempat yang kami tidak tahu di mana tempatnya. Ada suara yang sangat kami kenal, tapi tempatnya kami nggak tahu di mana dia. Kata Allah, dzaka saut abdi Yunus fi batnil hut. Itu adalah suara hambaku Yunus dalam perut ikan. Malaikat aja sampai nyaru mana dia nih si Yunus. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian sesudah entah berapa banyak suara tasbih Nabi Yunus membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, Allah kemudian dah waktunya keluar sekarang. Allah bikin si ikannya itu kemudian mual. Mual, teman-teman saya sekalian, mual, pengen muntah. Gimana caranya ngeluarin sesuatu dari perut ikan, dari perut kalau nggak dikasih mual? Kan kita mual dulu baru muntah kan. Jadi mual, waduh, kelimpungan. Wah, ini yang di dalam perutnya harus keluar nih. Waduh, ikannya kemudian gerak dari dalam perut bumi ya, dari bawah dasar lautan, kemudian bergerak menuju daratan. Waduh, jauh sekali, berjam-jam lamanya, sampai ketika nyampe di daratan dia buka perutnya, kemudian keluarlah perut ikan tersebut, muntahlah si ikan itu dan mengeluarkan Nabi Yunus di dalamnya. Belek. Kata Allah, fanabadnahu bil ara, kami lemparkan dia Yunus itu bil ara, di pantai, tapi nggak ada pohon-pohonnya tuh. Kalau di ini namanya padang pasir, kalau di pantai apa namanya? Iya, pantai gersang ya, gitu ya. Di pesisir pantai yang gersang, nggak ada pohonan di situ, udah dibuang begitu aja, nggak ada orang, nggak ada apa-apa di sekeliling, nggak ada nelayan, nggak ada siapa, memang tempat yang sangat jauh gitu. Wahwa saqim, dia dalam keadaan sakit. Tapi ini harus hidup nih si Yunus ini. Gimana nih? Ini pelajaran ketiga teman-teman saudaraku sekalian. Sesudah yang pertama, jangan suka nyari jalan keluar sendiri. Yang kedua, tuh jalan keluar udah dikasih tahu sama Nabi Yunus.
Ya kan ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saudaraku sekalian, faham pengatur segala sesuatu adalah Allah, faham bahwa apapun yang Allah SWT tetapkan adalah yang terbaik. Yang ketiga, gantungan sama Allahnya, kembalilah kamu kepadanya, ngakulah bahwa kamu adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa-dosa, untuk kemudian kamu kepengen deket sama Allah SWT dan kembali padanya. 3 hal itu. Kalau udah 3 hal tersebut kemudian diberikan, Allah akan berikan jalan keluar. Dan teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, wa ambatnahu alaihi syajaratan min yaqtin. Sakit, udah nggak berdaya, tapi dia harus hidup, maka Allah pun kasih penyebab-penyebab kehidupan. Dia nggak bisa menggerakkan bahkan ujung-ujung jarinya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa nih yang bisa bikin dia kembali hidup? Makan. Gimana caranya mau makan? Fa'ambatnahu syajaratan, kami kemudian fa'ambatna alaihi, kami hidupkan di atasnya arak tadi ini, tanah gersangnya pesisir pantai, kami tumbuhkan di atasnya syajaratan, sebuah tanaman min yaqtin, dari pohon labu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kamu kalau belum waktunya mati nggak bakalan mati. Kalau kamu memang harus hidup, Allah pasti bakalan kasih penyebab kehidupan. Sebagaimana orang kalau harus waktunya mati, mati juga. Walaupun cuman kepleset daun pisang, waktunya mati juga, ya gak? Jadi teman-teman sekalian, gak usah khawatir terhadap hal-hal yang seperti itu. Gantungan sama Allahnya mesti kuat. Dia harus hidup, Allah berikan kepadanya penyebab kehidupan. Rizki, kalau kamu nggak bisa nyampe kepada rizki, rizki bisa sampai kepadamu. Tenang aja. Jadi ini Nabi Yunus nggak bisa nyampe kepada rizkinya yang Allah sampaikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika sadar, teman-teman sekalian, tuh Allah hidupin pohon itu ya, pohon yaqtin. Nabi Yunusnya pingsan berapa waktu gitu, bahkan mungkin berapa hari Nabi Yunus pingsan di situ. Teman-teman sekalian, Allah hidupin pohonnya itu yaqtin tadi itu ya, pohon buah labu itu kayak melon gitu, dihidupin set, buahnya kemudian dihidupin dekat kepalanya Nabi Yunus. Set. Nabi Yunus melek mata. Pas banget buahnya tuh di mulutnya Nabi Yunus. Itu tadi teman-teman sekalian, jika kamu tidak dapat meraih rizki, tenang aja. Kalau kamu harus menjalani kehidupan, rizki yang akan sampai padamu. Gak usah khawatir. Jadi gak usah segitu-gitunya nyari rezeki, sampai yang haram-haram dikerjain, iya kan? Rezeki yang bakalan nyampe kepadamu teman-teman saudariku sekalian, bakalan nyampe. Kayak Nabi Yunus, rizkinya nyampe ke mulutnya di saat dia nggak bisa berusaha. Jadi Nabi Yunus jilat, lama-lama tambah dihidupin pas banget di mulutnya. Jadi udah tinggal ini aja, tinggal makan, gigit sampai habis satu buah tersebut. Ada kekuatan Nabi Yunus kemudian duduk, Nabi Yunus kemudian berdiri, Nabi Yunus kemudian berjalan. Terus beliau berjalan, teman-teman saudaraku sekalian, kemudian nanya sama orang, ini di mana sini? Ini di daerah pesisir. Daerah mana nih? Nainawa. Balik lagi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami kembali mengutusnya kepada 100.000 orang, bahkan lebih dari orang Nainawa. Nah sekarang yang kedua ini, Nabi Yunus udah tahu caranya berdakwah. Nabi Yunus udah paham gimana caranya berdakwah, ngerti bahwa hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ngajak aja, urusan orang mau beriman apa enggak beriman urusannya Allah. Gitu ya. Nah itu di saat seperti itu Allah malah kasih keberkahan terhadap ajarannya. Jadi kalau mau ngajar aja, biarpun orang pada ngantuk nggak masalah. Yang datang banyak, yang datang dikit nggak masalah. Mau ngerti kagak ngerti nggak masalah, gitu kan? Yang penting udah nyampein gitu. Itu caranya. Sebab ilmu, manfaatnya, pengamalannya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alaikal balagh. Kata Allah, kamu hanya perlu untuk menyampaikan aja.
Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nabi Yunus kemudian menyampaikan, fa'amanu, mereka kemudian menjadi beriman kepada Nabi Yunus. Beriman 1, 2, 3, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, mi'ati alfin aw yazidun, lebih daripada 100.000 orang tersebut kemudian beriman kepada Nabi Allah Yunus. Sekampung semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Famatta'nahum ilahin, kami pun jadikan kebahagiaan, kenyamanan di kampung tersebut sampai waktu yang telah ditetapkan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Indah ya kisah Nabi Yunus ini. Mudah-mudahan nih yang lagi pada punya masalah, yang lagi ada sesuatu hal terjadi tidak seperti yang diinginkan, apaan aja, kita mengingat kembali kejadiannya Nabi Allah Yunus dan tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Insya